Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan dan menjelaskan makalah dan PPT yang telah kami buat dengan judul Bioakustik dalam penerapan gelombang bunyi pada indera pendengaran. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Rahmat Ramdan Nugraha dengan NIM 1202070061, Rismawati 1202070064, Sri Rahmi Ayuni 1202070076, dan Pramudya Putra Aditya Nurusman dengan NIM 1202070092. Kami dari semester 3 kelas C. Yang pertama yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks atau pendengaran dan keseimbangan. Indera pendengaran merupakan salah satu alat panca indera untuk mendengar. Indera pendengaran berperan penting pada partisipasi seseorang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara tergantung pada kemampuan mendengar. Gelombang suara adalah getaran udara yang merambat dan terdiri dari daerah-daerah bertekanan rendah karena penjarangan molekul tersebut. Telinga secara efisien untuk mengubah energi getaran dari gelombang menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf. Telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat sensitif. Yang selanjutnya yaitu mengenai bab 2. Kita ke pembahasan materi. Nah, di sini Risma akan menjelaskan indera pendengaran. Indera pendengaran atau telinga adalah organ pendengaran. Saraf yang melayani indera ini adalah saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Selanjutnya yaitu mengenai susunan telinga. Yang pertama ada telinga luar, yang terdiri dari daun telinga, saluran luar, dan membran tipani atau gendang telinga. Daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, mendukung fungsinya sebagai menangkap dan mengumpulkan getaran suara. Saluran luar yang terdekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang menjaga agar bentuk asing tidak masuk, dan kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Membran tipani tebalnya 0,1 mm, luas 65 mm kuadrat, mengalami vibrasi dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Di dalamnya terdapat saluran eustachio yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Suara yang masuk itu 90% mengalami refleksi dan hanya 0,1% saja yang ditransmisi. Telinga tengah ini memiliki peranan proteksi karena adanya tuba eustachi yang mengatur tekanan di dalam telinga, di mana eustachi berhubungan langsung dengan mulut. Yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga dalam atau labirin adalah suatu struktur yang kompleks yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu koklea, organ pendengaran. Koklea merupakan saluran berongga yang berbentuk seperti rumah siput, terdiri dari cairan kental dan organ
orti yang mengandung ribuan sel-sel kecil atau sel rambut yang memiliki rambut yang mengarah ke dalam cairan tersebut. Yang kedua yaitu kanalis semisirkuler atau keseimbangan. Getaran suara yang diantarkan dari tulang pendengaran di telinga tengah ke jendela oval di telinga dalam menyebabkan getarannya cairan dan sel rambut, serta rambut yang berbeda memberikan respon terhadap frekuensi suara yang berbeda dan merubahnya menjadi gelombang saraf. Gelombang saraf ini lalu berjalan dari sepanjang serat-serat saraf pendengaran yang akan membawa ke otak. Yang selanjutnya yaitu ada cara kerja telinga. Yang pertama, getaran bunyi terkumpul di daun telinga. Yang kedua, getaran bunyi tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Yang ketiga, bila getaran bunyi tersebut mencapai gendang telinga, maka gendang tersebut ikut bergetar dan menggetarkan tulang-tulang pendengaran demi kemudian cairan di siput ikut bergetar. Yang keempat, gerakan ini mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi elektrik ke saraf pendengaran dan menuju ke pusat pendengaran di otak. Yang terakhir yaitu pusat ini akan menerjemahkan energi tersebut menjadi suara yang dapat dikenal oleh otak. Nah, yang ketiga ada proses pendengaran pada manusia. Yang pertama prosesnya yaitu proses pendengaran manusia pertama dimulai dari daun telinga yang berfungsi menangkap suara-suara di sekitar dan memasukkannya ke kanal atau lubang telinga. Yang kedua, proses kedua yang masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga yang berakibat bergetarnya 3 tulang pendengaran yaitu melus, incus, dan stapes dan menyalurkannya ke rumah siput. Yang ketiga yaitu proses di dalam rumah siput terdapat hair cell yang bergetar akibat suara dan getarannya menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan oleh energi kinetik. Sehingga aliran listrik itu menjadi sinyal yang mengalirkan ke otak. Yang keempat ada gangguan pada pendengaran. Yaitu yang pertama ada gangguan pendengaran konduktif yang terjadi ketika gelombang suara terhalang masuknya dari lubang telinga dan gendang telinga menuju ke rumah siput. Nah, yang kedua gangguan pada saraf yang terjadi ketika rumah siput atau saraf pendengaran fungsinya menurun. Yang ketiga yaitu gangguan pada pendengaran campuran, yaitu campuran antara gangguan pendengaran konduktif dan gangguan pada pendengaran saraf. Selanjutnya adalah materi tentang bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatannya, yaitu zat cair, zat padat, dan udara, sehingga dapat didengar. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, yang pertama yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contoh sumber bunyi yaitu pembakaran minyak dalam mesin, instrumen musik, gerakan dahan pohon, lonceng, garpu tala, dan lainnya. Syarat terjadinya bunyi yaitu yang pertama ada sumber bunyi yang bergetar, yang kedua ada zat perantara medium yang merambatkan gelombang bunyi dari sumber ke telinga. Yang ketiga yaitu getaran mempunyai frekuensi tertentu atau 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya yang terakhir yaitu indera pendengar dalam keadaan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu mendeteksi bunyi. Untuk mendeteksi bunyi perlu mengkonversikan gelombang bunyi bentuk vibrasi sehingga dapat dianalisa frekuensi dan intensitasnya. Untuk perubahan ini, diperlukan alat mikrofon dan telinga manusia. Mikrofon yang banyak digunakan adalah mikrofon kondensor. Pemilihan mikrofon ini sangat penting karena berguna untuk mendeteksi kebisingan lingkungan perusahaan atau yang merupakan medan difus segala arah atau medan bebas. Di samping itu,
Perlu diperhatikan faktor kecepatan angin, cuaca, dan oleh karena sangat mempengaruhi pada mikrofon. Selanjutnya yaitu pengelompokan bunyi. Menurut frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi yang pertama bunyi infrasonik. Nah, untuk bunyi infrasonik ini dari 0 sampai 20 Hz. Infrasonik sendiri merupakan bunyi yang tidak dapat didengar telinga manusia, tetapi dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Frekuensi ini biasanya ditimbulkan oleh getaran tanah, gempa bumi, getaran gunung berapi. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Nah, untuk bunyi audiosonik ini dari 20 sampai 20 ribu Hz, di mana bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar manusia. Audio frekuensi berhubungan dengan nilai ambang pendengaran atau rata-rata nilai ambang pendengaran 1000 Hz sama dengan 0 dB. Selanjutnya yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Nah, untuk bunyi ultrasonik ini di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik sendiri merupakan bunyi yang tidak dapat didengar telinga manusia. Frekuensi ini dalam bidang kedokteran digunakan dalam 3 hal, yaitu pengobatan, destruktif, dan diagnosis. Hal ini dapat terjadi oleh karena frekuensi yang tinggi mempunyai daya tembus jaringan cukup besar. Selanjutnya yaitu asas Doppler. Asas Doppler atau efek Doppler ini adalah peristiwa berubahnya frekuensi sumber bunyi yang didengar akibat perubahan gerak antara pendengar dan sumber bunyi. Pada tahun 1800, Christian Johann Doppler mengemukakan efek Doppler ini berlaku secara umum pada gelombang. Efek Doppler ini dipergunakan untuk mengukur bergeraknya zat cair di dalam tubuh, misalnya darah. Berkas ultrasonik atau bunyi ultra yang mengenai darah atau darah bergerak menjauhi bunyi, darah akan memantulkan bunyi echo dan diterima oleh detektor. Efek Doppler berlaku untuk gelombang elektromagnetik meliputi gelombang mikro, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Namun, karena gelombang bunyi merambat pada badan udara yang dianggap tidak relatif terhadap bumi, laju gelombang bunyi dari suatu sumber dan laju detektor dapat diukur relatif terhadap badan udara. Sehingga dapat diasumsikan bahwa sumber bunyi dan detektor langsung mendekat atau menjauh satu dengan lainnya. Jika salah satu di antara sumber bunyi dan detektor sedang bergerak atau keduanya bergerak bersama, maka rumus untuk menggambarkan hubungan frekuensi yang dipancarkan dengan frekuensi yang dideteksi adalah sebagai berikut. Fp sama dengan V plus min Vp per V plus min Vs kali Fs. Untuk keterangannya, Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hz. Untuk Fs, frekuensi yang dipancarkan sumber dengan satuan Hz. Untuk V yaitu kecepatan bunyi di udara. Untuk Vp, kecepatan pendengar bergerak, dan Vs kecepatan sumber bunyi bergerak. Selanjutnya, ketika gerak dari sumber gelombang bunyi atau detektor mendekati yang lainnya, tanda pada lajunya harus memberikan peningkatan frekuensi. Jika gerak dari keduanya menjauhi yang lainnya, tanda pada lajunya harus memberikan penurunan frekuensi. Dan bila salah satu keduanya diam, maka lajunya bernilai 0. Selanjutnya, sifat dan kecepatan gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi mempunyai sifat memantul, diteruskan, dan diserap benda. Apabila gelombang suara mengenai tubuh manusia atau dinding, maka bagian dari gelombang akan dipantulkan dan bagian lain akan diteruskan ke dalam tubuh. Penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan berkurangnya amplitudo gelombang bunyi. Nilai amplitudo bunyi yang menetap pada jaringan dinyatakan dengan mempergunakan rumus tersebut. Alah, iya mah rumusan nih. Oh, eta. Selanjutnya yaitu sifat dan kecepatan gelombang bunyi.
Gelombang bunyi merupakan sifat memantul, diteruskan, dan diserap benda. Apabila gelombang suara mengenai tubuh manusia atau dinding, maka bagian dari gelombang akan dipantulkan dan bagian lain akan diteruskan ke dalam tubuh. Penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan berkurangnya amplitudo gelombang bunyi, dan nilai amplitudo bunyi yang menetap pada jaringan dinyatakan dalam rumus A sama dengan A pangkat alpha X. Untuk keterangannya, A yaitu amplitudo bunyi yang menetap pada jaringan yang tebal, X cm cm, dan AO yaitu amplitudo bunyi mula-mula, dan alpha koefisien adsorpsi jaringan, dan X tebal jaringan dalam satuan cm. Dengan mempergunakan rumus tersebut dapat menghitung nilai adopsi jaringan terhadap gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu kecepatan gelombang bunyi. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada zat padat, zat cair, dan gas yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Gelombang bunyi ini menjalar secara longitudinal, lain dengan cahaya yang menjalar secara transversal. Pada suatu percobaan, apabila terjadi vibrasi dari suatu bunyi, maka akan terjadi suatu peningkatan tekanan dan penurunan tekanan pada tekanan atmosfer. Peningkatan tekanan ini disebut kompresi, sedangkan penurunan tekanan tersebut disebut rarefaksi atau peregangan. Secara sistematis, hubungan itu dapat dinyatakan dalam rumus F sama dengan V per lambda. Keterangannya yaitu yang F untuk frekuensi, V untuk kecepatan, dan lambda yaitu panjang gelombang. Gelombang bunyi dibawa oleh zat padat, cair, dan gas, dan pada umumnya makin keras suatu zat, maka makin cepat pula gelombang bunyi merambat. Hal ini masuk akal karena kekerasan zat menyatakan secara tidak langsung bahwa partikel-partikel tergandeng secara kuat sehingga lebih responsif terhadap gerak partikel lainnya. Selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi yang melewati medium 1 meter persegi per detik atau watt per meter persegi. Ketika mendengarkan bunyi yang terlalu keras, tentunya telinga akan merasa sakit. Sebaliknya, bunyi yang terlalu lemah tidak akan mampu didengar. Kenyataan ini membuktikan bahwa intensitas bunyi yang dapat didengar manusia dengan baik berada pada batas-batas tertentu. Dan intensitas bunyi yang mampu didengar manusia mempunyai intensitas 10 pangkat min 12 watt per meter persegi sampai dengan 1 watt per meter persegi. Selanjutnya yaitu penerapan gelombang bunyi dalam teknologi. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. Nah, pada teknologi dari perangkat ultrasonografi atau USG ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrason untuk menghasilkan gambar organ dalam dan jaringan tubuh. Transducer yang ada akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang kemudian diberikan kepada tubuh. Gelombang suara ini memantul ke organ dalam maupun jaringan tubuh yang kemudian diterima kembali oleh transducer dan diubah kembali menjadi sinyal listrik. Nah, pola dari sinyal listrik ini yang diterima oleh processing unit itu kemudian diubah menjadi gambar maupun video. Dalam penggunaannya, perangkat USG tidak menggunakan sinyal X-ray. Selain itu, perangkat USG tidak akan menimbulkan rasa sakit, cenderung marah, dan dianggap aman bagi tubuh. Selanjutnya yaitu sonar. Nah, SONAR atau sonar adalah Sound Navigation and Ranging. Nah, tujuan utama dari sonar adalah mendeteksi atau karakterisasi dari posisi, kecepatan, dan identitas dari suatu target. Sonar pertama kali dikembangkan pada abad 20 dan prinsip kerja dari sonar ini adalah mengirimkan sinyal suara dan ada delay waktu sebelum gelombang pantul diterima. Delay waktu ini akan menjadi variabel utama untuk mengetahui jarak suatu target. Nah, untuk rumusnya ini yaitu D sama dengan VT per 2, di mana D adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu total gelombang suatu suara kembali lagi ke receiver dalam satuan sekon,
Dan V adalah kecepatan suara dengan satuan meter per sekon. Nah, kecepatan gelombang suara mengacu pada gerakan longitudinal permukaan gelombang di medium dan berhubungan dengan panjang gelombang dan frekuensi rumus sebagai berikut. V sama dengan F kali lambda. Yang selanjutnya adalah kebisingan. Gangguan pendengaran ini bisa terjadi dengan ada kaitannya dengan gelombang suara yang terlalu tinggi yang biasa kita sebut dengan bising. Bising merupakan bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak disenangi oleh aktivitas alam dan buatan manusia. Gangguan yang disebabkan oleh bising ini dapat menyebabkan berbagai gangguan terhadap kesehatan seperti peningkatan tekanan darah, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah gangguan paling serius karena dapat menyebabkan ketulian. Ketulian dapat bersifat sementara atau menetap. Pembagian kebisingan berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada audible noise, bising atau dalam kurung bising pendengaran. Bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 sampai 8000 Hz. Lalu yang kedua ada occupational noise, atau bisa disebut bising yang berhubung dalam pekerjaan. Bising ini disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, bising dari mesin ketik. Lalu yang terakhir ada impulse noise, impact atau bisa disebut impact noise, yaitu bising impulsif. Bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak, misalkan pukulan palu, ledakan meriam, tembakan, dan lain-lain. Untuk berdasarkan waktu terjadinya, maka bising dibagi dalam beberapa jenis. Ada bunyi bising kontinu dengan spektrum luas, misalnya karena mesin, kipas angin. Ada bising kontinu dengan spektrum sempit, misalnya bunyi gergaji, penutup gas. Lalu ada bising terputus-putus, misalnya lalu lintas, bunyi kapal terbang di udara. Lalu yang keempat itu ada bising sehari penuh. Yang kelima bising setengah hari, yang keenam bising terus menerus. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah bising impulsif ataupun bising sesaat. Untuk pengaruh bising pada kesehatan, hilangnya pendengaran sementara, kebal atau imun terhadap bising, telinga berdengung, kehilangan pendengaran menetap, biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Pencegahan ketulian dari proses bising. Prinsip pencegahan ketulian dari proses bising adalah menjauhi dari sumber bising. Untuk tujuan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: memberikan pelumas dan peredam pada mesin yang menghasilkan bising, menggunakan tembok pemisah antara sumber bising dengan tempat kerja, lalu yang terakhir adalah menggunakan pelindung telinga. Lalu selanjutnya ada suara. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Pada hakikatnya, suara dan bunyi adalah sama. Hanya saja kata suara dipakai untuk makhluk hidup, sedangkan bunyi dipakai untuk benda mati. Ada yang pertama, yaitu aliran udara yang dihasilkan dorongan otot paru-paru bersifat konstan. Ketika pita suara dalam keadaan berkontraksi, aliran udara yang lewat membuatnya bergetar. Yang kedua, ada aliran udara tersebut dipotong-potong oleh gerakan pita suara menjadi sinyal mengalami modulasi frekuensi ketika melewati larynx, rongga mulut atau pada rongga hidung. Sinyal suara yang dihasilkan dinamakan voiced sound. Yang ketiga, suara bicara normal merupakan hasil modulasi udara yang keluar dari dalam tubuh. Keempat, beberapa bunyi yang dihasilkan melalui mulut tanpa menggunakan pita suara disebut unvoiced sound, merupakan aliran udara penciutan atau konstriksi
dibentuk oleh lidah, gigi, bibir, dan langit-langit. Misalnya P, T, K, S, dan CH secara perinci. Dalam P, T, dan K, suara bunyi letupan proficient sound. Untuk S, F, dan CH, suara atau bunyi frikatif. Proses produksi suara pada manusia dibagi menjadi 3 buah proses, yaitu pembentukan aliran udara dari paru-paru. Yang kedua, perubahan aliran udara dari paru-paru menjadi suara, baik voiced maupun unvoiced, yang dikenal dengan istilah phonation. Dan artikulasi, yaitu proses modulasi atau pengaturan suara menjadi bunyi yang spesifik. Yang terakhir, yang ketiga, organ tubuh yang terlihat proses produksi suara adalah paru-paru, tenggorokan, laring, faring, pita suara, rongga mulut, rongga hidung, lidah, dan bibir. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang vibrasi. Vibrasi adalah getaran yang disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanik lainnya, yang dapat dibedakan menjadi vibrasi karena getaran udara yang pengaruhnya pada akustik. Yang kedua, vibrasi karena getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetar alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu penjalaran vibrasi udara dan efek yang timbul. Vibrasi udara oleh karena benda bergetar dan diteruskan melalui udara akan mencapai telinga. Getaran dengan frekuensi 1-20 Hz tidak akan terjadi gangguan penguatan pendengaran, tetapi pada intensitas lebih dari 140 dB akan terjadi gangguan vertibuler yang diganggu, yaitu gangguan orientasi, kehilangan keseimbangan, dan mual-mual. Akan timbul nyeri telinga dan dada, dan bisa terjadi getaran seluruh tubuh. Nah, yang kedua yaitu penjalaran vibrasi mekanik dan efek yang timbul. Penjalaran vibrasi mekanik melalui sentuhan atau otak dengan permukaan benda yang bergerak. Sentuhan ini melalui daerah yang terlokalisasi atau mengenai seluruh tubuh. Bentuk tool hand vibration merupakan bentuk yang tak lazim dalam proses pekerjaan. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu penutup. Kita mempunyai kesimpulan, yaitu indera pendengaran dan keseimbangan terdapat di dalam telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar yang menerima gelombang suara, telinga tengah di mana gelombang suara dipindahkan dari udara ke tulang dan oleh tulang ke dalam telinga dalam. Telinga dalam di mana getaran ini diubah menjadi impuls saraf spesifik yang berjalan melalui nervus akustik ke susunan saraf pusat. Telinga dalam juga mengandung organ vestibuler yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Pada hakikatnya, suara dan bunyi adalah sama, hanya saja kata suara dipakai untuk makhluk hidup, sedangkan bunyi dipakai untuk benda mati. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang yang merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Selanjutnya, yang terakhir, kita memiliki saran. Pentingnya mempelajari dan menerapkan materi bioakustik dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan dan mengetahui berbagai macam indera pendengaran. Selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari gangguan pendengaran. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
dari kelompok 1. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan dan salah pengucapan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.